Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran matematika kelas 5 ya. Oke, untuk hari Jumat ini spesial sekali ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan mudah-mudahan seterusnya kita dalam keadaan sehat, selamat, aman, nyaman, sejahtera ya. Oke, di video pembelajaran matematika kali ini kita mulai dengan materi baru ya. Kita mulai dengan materi baru. Kalau misalkan kemarin kita membahas tentang bangun ruang, volume kubus dan balok, kemudian akar pangkat 3 ya, sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya kita bahas matematika tentang ini nih, jaring-jaring bangun ruang sederhana ya. Masih tetap bangun ruang sih ya, cuman beda dikit lah ya. Sebelum mulai, siapkan dulu buku catatannya ya. Buku catatan, buku paket boleh. Buku paket kalian lihat saja di halaman berapa yang materi tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana ya. Baik, kita mulai. Sebelum mulai kita ucapkan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jaring-jaring bangun ruang sederhana. Nah, maksud apa sih jaring-jaring bangun ruang sederhana? Sebenarnya masih sama sih ya, tentang kita belajar tentang masih di kubus dan balok ya, kubus dan balok. Nah, cuman jaring-jaring bangun ruang ini adalah misalkan balok ya, misalkan kubus. Lu ada contohnya nih. Kubus. Kubus ini apa? Kubus ini adalah di pembentuknya adalah bangun datar yang disebut jaring-jaring. Ketika dibuka bentuknya akan seperti ini ya, akan seperti ini ya. Mari kita coba lihat. Nah, sini ya. Oke, di sini ada jaring-jaring. Nah, ini adalah bentuk jaring-jaring. Jika disatukan, kita baca dulu. Gambar di atas adalah sebuah jaring-jaring bangun ruang. Misalkan kamu mempunyai sebuah karton yang berbentuk seperti gambar di atas, lipatlah menurut persegi-persegi itu. Kemudian hubungkan satu dengan lain-lainnya dengan benar. Kira-kira bangun apa yang akan diperoleh? Nah, kalau misalkan kita ini dilipat, semuanya dilipat sesuai dengan bentuknya. Nah, maka akan membentuk seperti ini ya. Ini adalah bangun datar. Setelah dihubungkan dengan benar akan menjadi bangun ruang. Gitu ya. Kemudian kita teruskan. Nah, ini adalah masih sama seperti jaring-jaring bangun ruang ya. Bentuknya berbeda, tapi ketika kita lipat dengan lipatan yang benar dan menghubung sesuai dengan garis-garisnya, maka akan membentuk bangun ruang lagi ya. Ini bangun datar ya. Ini bangun datar. Nah, ini bangun ruang. Nah, gitu ya. Baik, kita lihat lebih jelas lagi ke jaring-jaring bangun kubus. Oh, kita baca dulu nih ya. Jadi kesimpulannya adalah bangun datar yang apabila bangun-bangun datar penyusunnya dihubungkan satu sama lain dengan benar, maka akan membentuk suatu bangun ruang. Itulah prinsip jaring-jaring bangun ruang sederhana ya. Nah, lebih fokus lagi kita akan bahas jaring-jaring bangun kubus ya. Nah, jaring-jaring bangun kubus ini memiliki beberapa pola. Ada pola 141. Maksudnya apa sih Pak 141? Lihat di sini gambarnya ya. Kita anggap di sini ada 3 lapisan ya. Di sini lapisan 1. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Lihat di sini polanya berapa? 141. Berarti dia yang lapisan pertama berapa? 1. Di sini lapisan kedua ada 4, lapisan ketiga ada 1 lagi. Ya. Ini juga sama. 1 4 1. Yang membedakan apa? Nah, yang ini menggeser. Jadi ngegeser ya. Kemudian ini juga ngegeser. Ini ngegeser lagi. Sekarang yang mana yang menggeser? Yang atas yang menggeser. Ini juga ngegeser lagi. Ya, ini ya, menggeser. Nah, itu yang dinamakan pola pada jaring-jaring bangun kubus ya. Masih ada lagi. Nah, selanjutnya ada pola 231. Nah, lapisan pertama itu belum jumlahnya 2, lapisan ketiga lapisan pertama jumlahnya 2, lapisan kedua jumlahnya 3, lapisan ketiga jumlahnya 1. Jadi polanya 231. Sama, cuman di sini beda bentuknya saja, tapi setiap lapisannya 231. Gitu ya.
Kemudian ada lagi polanya ya. Pola 222 dan pola 33. Kalau ini masih 3 lapisan ya. Kalau yang ini hanya 2 lapisan. Kenapa 2 lapisan? Karena sisi kubus itu adalah semuanya 6 jumlahnya. Otomatis setiap pola itu akan jika dijumlahkan akan akan menghasilkan angka 6 semuanya. Mau pola yang 4141, 231 itu sama ya polanya hasilnya jumlahnya 6 ya. Itu maksud dari pola jaring-jaring bangun ruang kubus. Kita lihat yang selanjutnya. Oke, kita belajar tentang luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Pak, apa bedanya dengan volume kubus? Kalau volume kubus itu pangkat 3 ya, misalkan tadi V kubus ya, kubus. Udah dipangkatkan saja, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Pak, kalau luas permukaan beda lagi rumusnya. Ya, rumusnya yang ini nih. Luas jaring-jaring kubus itu adalah 6S pangkat 2 atau 6S kuadrat ya. Sudah belajar kuadrat kan di kelas 4. Oke, kita lihat. Luas jaring-jaring kubus adalah L. Nah, dengan panjang rusuk adalah S. S itu disebut rusuk. Berarti S sama dengan rusuk. Nah, jadi rumusnya adalah 6S kuadrat. Nah, kita lihat contoh di sini. Ada kubus yang panjang rusuknya 4 cm. Otomatis setelah karakteristik kubus, kalau misalkan satu rusuk panjangnya 4, otomatis semuanya juga panjangnya 4 ya. Nah, kita lihat di sini. Panjang rusuknya 4 cm. 4 cm di sini panjang rusuknya ya. Nah, kemudian rumusnya 6S kuadrat. S itu adalah rusuk. Rusuknya berapa panjangnya? 4. Berarti 6 kali 4 kuadrat ya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian tentukan dulu kuadratnya berapa ini. 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Nah, yang 6 tadi kamu tinggal kalikan. 6 kali 16 sama dengan 96 cm persegi. Ingat, ini adalah pangkat 2, harus ditambahkan pangkat 2-nya karena ini penghitungan luas ya, luas permukaan kubus. Bisa dipahami ya? Kita lihat di sini ya. Bapak umpamakan ini panjang rusuknya adalah 3 deh. 3 ya, berarti S sama dengan 43 ya. S sama dengan 3 cm. Berarti luas permukaan sama dengan 6S kuadrat. Berarti 6 dikali 3 pangkat 2 ya, berapa cm. Nah, cm segi. Kemudian langsung aja 6 kali 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9 ya, 9. Kemudian 6 kali 9 54 ya, 54 cm persegi. Begitu. Nggak kelihatan ya, bentar. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gitu tuh ya. Jadi di sini 6 kali 3 kuadrat, 3 kali 3 9 ya, 9 kali 6 54 ya. Baik, kita teruskan. Kita lanjut ke luas permukaan balok ya, luas permukaan balok. Pakai sini lagi ininya. Bentar. Oke. Luas permukaan balok berbeda rumusnya dengan luas permukaan kubus ya, karena kalau misalkan kubus kan gampang, sisinya sama semuanya. Kalau ini beda. Kita pahami dulu di sini ada yang namanya P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, T sama dengan tinggi ya. Rumus dari luas permukaan balok adalah ada angka 2-nya. Ini 2 ini mutlak ya. 2 ini mutlak, harus 2. Kenapa? Karena luas permukaan bangun datar ya, panjang kali lebar. Kemudian di sini ada PL, PT, LT. Nah, maksud PL di sini adalah P kali L, PT ini adalah P kali T, LT ini adalah L kali T. Nah, lihatnya dari sini.
P berarti panjang. Panjangnya berapa? L itu lebarnya berapa? Kalikan gitu ya. Nah, kita lihat contoh di sini. Contohnya, misalnya diketahui sebuah balok dengan ukuran 4 dm, lebar 3 dm, dan tinggi 2 dm. Berapakah luas jaring-jaring balok tersebut? Rumusnya adalah 2 kali PL 2 kali PL ya, P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Otomatis kalian kalikan dulu yang ini ya. Yang ini kalikan dulu. Nah, contohnya tadi P-nya berapa? P-nya sama dengan 4. Lebarnya sama dengan 3 ya, tingginya sama dengan 2. Otomatis berarti P ini berapa? 4. L-nya 3. Kemudian PT, P-nya tadi berapa? 4. Ini 4 ya. Kemudian T-nya berapa? 2. Tulis 2 di sini ya. Kemudian kali lagi LT, lebar dan tinggi. Lebarnya berapa? 3. Tingginya berapa? 2. Kalikan dulu. 4 kali 3 berapa? 12. Betul. Kemudian 4 kali 2 8. Betul. Kemudian 2 kali 3 6. Betul. Yang ini ya. Nah, setelah itu kamu tambahkan 12 ditambah 8 20. 20 ditambah 6 26. Setelah itu kamu kalikan ya. 2 kali 26 sama dengan 26 ditambah 26 berapa? 52 desimeter persegi ya. Begitu caranya. Coba kita lihat di sini. Yang ini kita lihat, ini panjangnya misalkan 5 saja ya, 5. Ini panjangnya 5, kemudian lebarnya 2, tingginya 2 juga, dengan 2 tuh. Tingginya 3. Nah, gitu ya. Berarti rumusnya gimana caranya? P-nya berapa? P-nya 5, L-nya 2, T-nya 3. Nah, rumusnya tuliskan dulu. Di sini ya. 2 dalam kurung PL PT LT ya. Kelihatan enggak ya? Belasin aja deh. Oke, berarti di sini 2 dalam kurung P-nya berapa? 5 dikali 2 ditambah PT-nya berapa? P-nya 5 dikali T-nya berapa? 3 ditambah LT. L-nya berapa? 2 dikali 3. Nah, kalikan dulu di sini. 2 kali 5 10 ya. 5 kali 3 15. Nah, kemudian 2 kali 3 6. Tambahkan. Di sini kurungin dulu. Nah, turunkan 2-nya. 10 tambah 15 20. 5 25 tambah 6 ya. 25 ditambah 6 30 31 ya. 31. Oke, kemudian setelah itu kalikan ya. 2 dikali 31 berapa? 31 ditambah 31 62 ya. 62 cm ya, cm aja. Cm persegi ya. Begitu ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan lagi. Geserin dulu deh. Nah, ya. Jadi yang ini 2 kali 5 10, 5 kali 3 15, 2 kali 3 6. Kemudian tambahkan ya, 10 tambah 15 25, 25 tambah 6 31. Kemudian 2 kali 31 sama dengan 62 cm persegi ya. Oke, itu saja untuk contohnya. Bapak kasih 2 soal aja ya. Bapak kasih 2 soal nih. Gunakan cara yang tadi kita pelajari ya. Misalkan yang kubus berarti 6s kuadrat di sini rumusnya. Yang ini berarti 2 dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Nah, rumusnya itu ya. Gampang. Insya Allah bisa ya. Kemudian setelah selesai
Setelah selesai, kamu fotokan dan kirim ke KI 3 di e-learning matematika ya. Itu saja 2 soal. Kalau misalkan ada yang kesulitan, boleh hubungi Bapak ya, boleh hubungi Bapak. Insya Allah secepatnya Bapak jawab. Itu saja untuk pembelajaran matematika kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami ya. Bentar dulu. Ya. Itu saja untuk pembelajaran matematika kali ini. Kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau ada koreksi silakan hubungi Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.